Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya saat ini. Kita bersyukur diperkenankan Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama saat ini adalah senantiasa mensyukuri berkat Tuhan. Senantiasa mensyukuri berkat Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa lebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Engkau juga memelihara kehidupan rohani kami. Engkau berkenan memberikan firman-Mu sebagai makanan rohani kami, Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Berkatilah kami, Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan urapi dan Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga mampu menjelaskan isi firman-Mu dengan benar. Kami mohon ampun dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan yang hendak kita renungkan terambil dari Mazmur 65. Mazmur 65 hendak kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Mazmur 65 demikian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran-Mu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba.
lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengar dari Mazmur 65. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak kecil tentu kita diajar untuk mengucapkan terima kasih kalau kita diberi oleh seseorang. Orang tua kita sering mengajarkan berterima kasih atas pemberian orang lain. Mengucapkan terima kasih sebagai salah satu cara orang menghargai kebaikan orang lain. Berterima kasih juga sebagai salah satu cara membangun hubungan relasi yang baik dengan orang lain. Terlebih terhadap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan biasanya terima kasih kepada Tuhan itu sering disebut dengan mengucap syukur. Jadi ucapan syukur adalah ungkapan syukur atau terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan berkat dan anugerahnya kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Mazmur 65 yang tadi kita baca diberi judul Nyanyian Syukur Karena Berkat Allah. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Mazmur ini diawali dengan kata-kata demikian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Ayat yang kedua. Pemazmur memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan membayar nasar atau nadar. Karena menerima berkat Tuhan, merasa sudah diberikan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pemazmur merasakan bahwa berkat dan anugerah Tuhan yang sudah diterimanya itu memberi kebaikan bagi kehidupannya. Sehingga dia bersyukur pada Allah. Paling sedikit pemazmur mengungkapkan adanya dua berkat dan anugerah Tuhan yang dia syukuri. Ada dua yang dia syukuri. Yang pertama, Tuhan telah memberi pengampunan dan mengundang untuk hidup dekat Tuhan. Saya ulangi, yang pertama Tuhan telah memberi pengampunan dan mengundang untuk hidup dekat Tuhan. Ayat 3-5 yang demikian isinya. Engkau mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Di ayat 4 dikatakan demikian, ayat 4. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Artinya pemazmur percaya telah menemukan sumber pengampunan dosa, yaitu Tuhan Allah. Pemazmur menemukan bahwa Tuhanlah sumber pengampunan dosanya. Tuhan telah memberikan anugerah pengampunan dosa bagi siapapun yang mau mengaku pelanggaran dan dosanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa karya anugerah pengampunan Tuhan puncaknya terjadi pada karya Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi pengampunan, tetapi lebih dari itu. Tuhan mengundang orang berdosa, juga mengundang kita semua untuk datang kepadanya
untuk mendekat kepada Tuhan, untuk dijadikan umatnya yang boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan. Ayat yang kelima demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Inilah undangan Tuhan untuk merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk merasakan anugerah Tuhan. Jadi sesungguhnya yang pertama, bahwa kita diberikan pengampunan dan juga diundang untuk hidup dekat dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak berarti bahwa orang yang sudah menerima pengampunan dan hidup dekat dengan Tuhan lalu bebas dari segala persoalan hidup, bebas dari pergumulan hidup. Tetapi orang yang sudah menerima undangan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, selalu boleh mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Mampu untuk dikuatkan menghadapi segala pergumulan hidup. Jadi Tuhan sudah mengundang kita untuk mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan kita diundang menerima undangan Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan dan menikmati kebaikannya. Tuhan yang mengundang kita adalah Tuhan yang Maha Dahsyat. Ayat yang ke-6 ada firman-Nya demikian. Tuhan berfirman, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Ini artinya Tuhan yang mengundang kita menikmati kebaikan-Nya, menikmati kebaikan surgawi dan menerima pengampunan dosa adalah Tuhan yang dahsyat dan adil. Maka kita bisa mengandalkan Dia sepanjang hidup kita. Kita bisa mengandalkan hidup kita kepadanya karena Dia Maha Dahsyat, Maha Kuasa. Ini yang pertama. Jadi yang pertama dipanggil untuk menerima pengampunan, dipanggil untuk hidup dekat dengan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan memelihara hidup dengan berkat-Nya. Yang kedua, Tuhan memelihara hidup dengan berkat-Nya. Ayat 10-14. Pemazmur bersaksi bahwa yang memelihara hidupnya adalah Tuhan yang telah mengundangnya menerima kebaikan surgawi tadi. Tuhan yang memberi kesuburan tanah sehingga umatnya bisa mendapatkan gandum dan juga ternak. Jadi sumber rezeki datang dari Tuhan sendiri. Berkat pemeliharaan Tuhan sangat disyukuri oleh pemazmur. Tetapi tidak berarti lalu umatnya hanya diam, tidak berusaha apa-apa. Karena dalam ayat yang ke-11a, firman Tuhan mengatakan demikian. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Ini artinya bahwa Mazmur melihat umatnya juga harus tetap membajak, melakukan pekerjaan. Pemberian Tuhan kepada pemazmur diberikan lewat berkat usaha dari para umatnya dalam melakukan
olah tanah dengan membajak. Jadi tidak berarti kalau sudah diberkati Tuhan itu tidak berusaha untuk mencarinya. Firman Tuhan jelas tadi. Coba mari kita masing-masing merenung siapa yang memelihara hidup kita setiap hari. Apakah rezeki yang kita terima setiap hari adalah semata-mata hasil usaha kita? Atau karena pemberian orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita bisa lewat usaha kita sendiri atau lewat orang lain dan juga lewat hal lain. Ketika kita tenggelam dalam hidup yang rutin, kadang-kadang bisa terjadi kita lupa bahwa di balik usaha kita atau di balik pemberian orang lain ada tangan Tuhan yang bekerja memelihara hidup kita, memberikan rezeki pada kita. Jadi sesungguhnya rutinitas yang kita jalani mendapat rezeki kadang-kadang mengaburkan kita untuk mampu melihat karya Tuhan di balik usaha-usaha kita mencari rezeki atau di balik pemberian Tuhan lewat orang lain. Tuhan memelihara kita setiap saat. Bersyukurlah juga pada Tuhan untuk berkat rezeki yang kelihatannya sederhana seperti segelas air minum, sepotong roti yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya itu semua merupakan pemberian Tuhan. Jadi kalau kita diberi oleh seseorang atau mendapatkan sesuatu yang sangat sederhana, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bisa mengambil pelajaran apa arti bersyukur pada Tuhan itu. Yang pertama, bersyukur sebagai salah satu tanda iman seseorang pada Tuhan. Orang yang mampu bersyukur karena ia percaya bahwa tidak ada kebetulan atau sewajarnya dalam hidupnya. Ketika mendapatkan gaji, itu bukan sewajarnya karena itu pemberian Tuhan. Karena kadang-kadang kita menganggap gaji itu adalah wajar karena kita sudah bekerja. Juga kalau ada tetangga yang menolong kita, bukan kebetulan bahwa kita ini punya tetangga yang baik. Itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Ingat, iman kita mengatakan bahwa semua itu semata-mata berkat pemberian Tuhan. Yang kedua, bersyukur itu menunjukkan kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita ini. Sehingga kita patut bersyukur. Tuhan kita akui berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhanlah yang memberikan dan memelihara hidup kita. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup ini. Bersyukur akan mengalahkan keluhan-keluhan kita yang sering kita lakukan. Jadi kita ini sering mengeluh. Tetapi kalau kita bersyukur, keluhan kita itu akan kalah. Melalui bersyukur, hidup akan penuh dengan semangat, penuh sukacita, dan juga ada energi positif dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama mengajar kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur sebagai bukti kita beriman pada Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kita bersama-sama boleh bersyukur karena Tuhan sumber kekuatan kita.
selamat menjalani kehidupan, dan kita bersyukur terus dalam hidup ini supaya kita tetap kuat menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan ini. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami, mengajar kami melalui pengalaman pemazmur dengan selalu bersyukur. Bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sering kami merasa bahwa berkat Tuhan itu sesuatu yang kami anggap sebagai sesuatu yang wajar. Tetapi sebenarnya itu anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Pemazmur merasakan bahwa anugerah Tuhan yaitu memberikan pengampunan dan mengundang untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun hidup di dunia penuh dengan pergumulan, tetapi ada kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, pemazmur bersyukur karena hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memeliharanya dengan luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa diakui sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh dengan penuh cinta kasih memeliharanya Tuhan. Kami belajar dari pemazmur bahwa bersyukur itu ungkapan iman. Bersyukur itu ungkapan iman kami. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Bersyukur juga berarti bahwa kami boleh merasakan Tuhan hadir. Tuhan boleh kami akui menguasai hidup kami, dan bersyukur juga berarti bahwa kami boleh membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih semuanya jika sebentar kami boleh menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Karena kami ingin berdoa bagi keadaan masyarakat kami. Masyarakat dunia yang masih terus bergumul, mengalami tekanan-tekanan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami masih terus berdoa mohon pemulihan dari Tuhan. Berkatilah semua yang berusaha untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Siapapun juga yang berusaha untuk mencegah menyebarnya COVID ini Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa secara khusus bagi warga GKJ Sarimulyo yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Semua tanpa kecuali Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Tati Ratmiati Tuhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Tuhan hadir untuk memulihkannya. Kami juga mohon berkat untuk setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang mengalami tekanan-tekanan karena COVID-19 ini Tuhan. Hadirlah untuk memberikan kelegaan, kekuatan. Sehingga seluruh keluarga-keluarga mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Tuhan berkati semua agar semua bekerja bersama-sama, bersatu untuk mengatasi pandemi COVID ini, juga untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua.